Bola panas, Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 kepada penegakan hukum di tanah air membuat gerah cawapres pasangan nomor urut 3. Jawaban Ganjar dibalikan tim kampanye nasional Prabowo Gibran agar Ganjar berdiskusi dengan Menko Polhukam yang tak lain adalah cawapresnya sendiri. Suhu politik seperti belum mereda pasca keputusan MK yang berbuah meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Lolosnya sosok Gibran Rakabuming Raka seperti sosok yang mengkhawatirkan bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lain. Gempuran narasi bernada netralitas dan penegakan hukum terus bergulir seakan menyudutkan pasangan nomor 2 itu. Dalam Sarasehan Nasional 2023, Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar di Hotel 4 Point by Sheraton Makassar, Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 dari nilai 1-10 atas kinerja penegakan hukum. Tidak menegakkan hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singgungnya. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang dengan singgung sebagian dari. Ya dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok, kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Terima kasih. Merah itu Mas berarti. Rapotnya merah ya. Ya, ini Uceng, aduh. Ucapan sosok capres berambut putih itu menggelinding bagaikan bola salju. Ditambah lagi calon wakil presiden yang mendampinginya merupakan Menteri Hukum dan HAM. Sasaran bidik anak panah meleset. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menyerang balik. Persoalan hukum mestinya ditanyakan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ini gue Ganjar ngomong katanya penegakan hukum di era Pak Jokowi itu nilainya 5. Turun jadi 5 dari 7. Korupsi juga turun bagus gitu. Tanggapannya Bu? Tanggapan saya sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Ya. Kenapa Pak? Ya Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Walaupun presidennya Pak Jokowi. Ya tanyakan sama Pak Mahfud MD dong. Sementara itu Mahfud MD menanggapi bahwa ada yang membelokkan persepsi. Jelas komentar Ganjar itu untuk konteks saat ini. Yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yang dijatuhkan MK. Adapun sebelum itu sampai September 2023, penegakan hukum mencapai 61,9%. Ketua DPR RI Puan Maharani pun menanggapi penegakan hukum harus sesuai dengan koridor dan jangan tebang pilih. Pak Ganjar menyatakan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan. Nah, hal-hal tersebut yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa kemudian membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih. Jadi memang ke depannya saya berharap bahwa siapapun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil, sesuai koridornya tanpa ada tebang pilih. Sementara jawaban Ganjar Pranowo menjadi hal yang lucu bagi pengamat politik Ujang Komarudin. Ketika itu Ganjar mengkritik pemerintah. Di saat itu juga cawapres nomor 3 ikut terseret karena Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, menteri yang bertugas memimpin penegakan hukum di tanah air. Langkah Ganjar ya, yang mengkritisi, yang katakanlah menyerang ya pemerintah dengan penilaian angka 5 itu, ya tentu hak Ganjar untuk menilai itu. Tetapi Ganjar lupa bahwa Pak Mahfud MD, cawapres
yang berjodoh dengannya adalah Menko Polhukam, menteri yang memang membidangi persoalan hukum. Yang dimana ketika Pak Ganjar mengkritik pemerintah, mengkritik katakanlah Pak Jokowi, itu juga mengkritik Pak Mahfud MD yang menjadi cawapresnya sendiri. Ini kan menjadi lucu. Tim TV One mengabarkan.